Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau bahas tentang gimana sih caranya kita bisa merubah suatu hewan ke dalam bentuk AI karakter sehingga kita bisa mendapatkan ratusan juta views di internet. Nah, video ini sebenarnya nyambung ke dalam video gue sebelumnya yang gue ngebahas tentang cute duck lele, di mana di situ ada satu channel AI generated totally semuanya dari sisi gambar, video, semuanya dari AI, tapi dia bisa menghasilkan hasil views yang gede banget, yaitu 100 juta views di YouTube gitu ya. Mungkin nanti cari aja ya cute duck lele gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bebeknya gitu kan. Bebeknya nih bisa diapain gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin gitu kan channel yang sama, bebeknya mau diapain, bebeknya bisa diapain gitu kan. Nah, ini gue kasih lihat nih di video kali ini ya. Oke, yuk langsung aja masuk ke dalam materinya. Seperti biasa di sini gue siapin materinya. Di sini ya si masalah bebek-bebekan lah di sini ya. Oke, jadi di sini penjelasan dulu. Gaya seni duck bebek mengacu pada kata-kata seni yang berfokus pada representasi interpretasi atau penggambaran bebek dalam berbagai bentuk dan gaya. Dalam konteks ini, duck atau bebek bukan hanya subjek visual tetapi juga bisa menjadi simbol atau elemen digabungkan dengan teknik artistik tertentu untuk menciptakan berbagai gaya seni yang kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai contoh aja yang sebelumnya yang gue bahas itu adalah cute duck lele, itu artinya kan dengan sesederhana kayak bebek aja lu bisa bikin, kalau lu pintar ngolahnya ya, itu lu bisa bikin ratusan juta views di internet. Sebenarnya tergantung lu gitu kan. Cerita apa yang lu mau sampein segala macam itu lu bisa bikin pakai ginian gitu kan, pakai AI sekarang kan bebek ini. Oke, mungkin langsung aja ya ke dalam promptnya dan ininya ya, seperti apa gitu kan. Oke, yang pertama adalah gaya seni bebek realistis gitu kan. Jadi kalau misalnya lu fotografi dan ada kebutuhan untuk misalnya advertising, iklan atau apalah kebutuhannya kan, gua ngerti kan kalau realistis gitu kan, lo pengen foto bebek gitu kan. Kalau pakai kamera foto bebek kan tuh susah ya, bebeknya harus nunggu dulu, harus itu baru didapat cepret, baru dapat bisa foto gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai AI sekarang, lo bisa ngapain aja terserah gitu kan. Misalnya contohnya kayak di sini gaya realistis bebek gitu kan, lo bisa nih generate gambar yang model kayak gini, ada bebek lagi di samping sawah gitu kan, samping empang kalau bahasa Jakarta gitu kan, samping empang, terus lagi ya udah berteriak-teriak lah bebek-bebeknya segala macam. Nah gitu. Nah, lu bisa nih bikin gambar kayak gini dengan pakai prompt yang kayak gini, create realistic depictions of duck type in natural habitat, focus on bla 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 bla. Maksudnya kalau lo mau bikin ini cuman gambar, cuman bilang kayak gini doang. Tapi kalau misalnya lo mau lebih detail, ada di sininya, ada deskripsi lainnya di promptnya gitu kan. Nah, ini ada variabel-variabelnya juga, misalnya kayak duck type-nya. Duck kan atau bebek kan itu ada tipe-tipenya, ada banyak kan. Ada mallard, ada wood duck, ada peking duck, ada muscovy dan seterusnya. Ini banyak nih tipe-tipe bebek gitu kan. Terus habis itu juga feature-features bebek juga ada banyak nih kan, ada eyes, feathers, wing. Ya macam-macam lah, lu bisa baca sendiri. Ini di sini ada promptnya, terus di sini ada variabelnya, bisa di post dan lu bisa ganti-ganti sendiri dari sini gitu kan. Oke, jadi mungkin itu ya yang pertama ya, gaya realistik bebek. Kalau lu mau pengen dapat gaya realistik look dari sisi bebek gitu kan, ya lu bisa bikin apa namanya pakai promptnya yang ini gitu. Habis itu berikutnya adalah gaya colorful 3D animation. Nah, ini yang dipakai di cute duck lele. Jadi kalau misalnya lo cute duck lele gitu kan, pengen plek-ketiplek bodo amat, pokoknya yang penting gue sama deh bebek gitu kan, hewannya nggak mau hewan yang lain, mau bebek juga, ya udah lu pakai yang ini deh. Nih apa gaya seninya dia pakainya adalah gaya seni gaya colorful 3D animations duck gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau bikin plek-ketiplek pakai duck lele, lu bisa kayak giniin bebeknya ya. Nah, ini pakai promptnya itu di sini ada promptnya ini, create colorful 3D animated illustrations of duck type with the vivid features and smooth fluid emotions dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau di setiap gaya itu ada deskripsi dan contohnya. Ini gue skip aja, gak gue jelasin sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena ini sebenarnya cuman teks representasi doang dari gambar ini gitu kan ya. Lalu udah ngeliat gambar aja lu udah ngerti kan. Kalau misalnya, tapi kalau lu mau baca skripnya lagi juga lebih dalam, ya lu bisa lihat lah di sini ya, ini ya deskripsi dan contohnya. Oke, mungkin kalau misalnya template-nya di sini ini juga ada banyak variabel-variabelnya yang bisa dipakai, ada visual element, lighting style, mood, perspektif dan so on. Ada banyak lagi nih gitu kan. Enggak di pause aja ini promptnya, terus di sini ada example values-nya dan seterusnya. Banyak lah ini di sini kan kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya mau gaya colorful 3D animation biasanya buat film anak-anak yang lucu-lucu 3D animasi bisa pakai kayak gini lah. Habis itu berikutnya gaya kartun gitu kan. Nah, gaya kartun ini juga bisa dipakai gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya bercerita juga tentang bebek segala macam ke anak-anak gitu, bisa juga pakai gaya seni yang gaya kartun model kala kayak gini gitu kan nih. Jadi di sini ada gaya kartun segala macam, create cartoon style illustrations of a duck type, focus on exaggerated duck features such a large ini kan. Kalau kartun itu kan biasanya tuh
kayak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Misalnya kayak di sini ada matanya gede, fluffy feather dan seterusnya. Jadi ini kalau film kartun biasanya bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi ini promptnya tinggal dimasukin aja nanti di AI-nya terus beres gitu ya. Terus habis itu ini bisa di post, terus habis ini di sini ada variabel-variabelnya juga ya. Di sini ada template-nya, terus ini ada variabel-variabelnya bisa dipakai. Ada big, white, sparkly, goofy, fluffy, bouncy, spiky dan seterusnya. Banyak sih ini. Ya udah, tinggal di copy, diganti aja sendiri terus nanti disesuaiin lah ya gitu ininya. Gitu. Nah, oke, untuk masalah kartun ya, ini sebenarnya gue kayak agak kelewat sih di video sebelumnya gue soal masalah burung merak sebenarnya kan di duck gitu ya. Kalau sebenarnya di luar negeri itu ada burung juga nih di sini namanya burung adalah roadrunner. Ini burung aslinya kayak gini, ini burungnya roadrunner, tapi dia bikin cerita di Looney Tunes itu dia bikin burungnya itu larinya kenceng parah gitu, lari cut gitu kan, lari jadi film Looney Tunes ini tuh film kartun tapi lucu gitu kan. Terus habis itu ada ininya. Jadi dulu waktu pas gua kecil gua nontonnya filmnya kayak ginian. Bisa nggak sih sekarang Indonesia bikin kayak begini tapi pakai burung merak misalnya, atau pakai hewan-hewan endemik Indonesia? Bisa banget bro, sumpah. Itu promptnya udah gua kasih. Lu sekarang video udah bisa generate pakai Google VO. Tinggal lu gimana caranya untuk bisa ya konsisten bikin postingan setiap hari segala macam soal hewan tersebut. Ya nanti dapat jutaan views, lu bisa monetization lagi. Dan monetization-nya lu nonton video gua cute duck lele. Di situ udah gua ngejelasin lo bisnis perspektifnya gimana lo. Sampai lu harus ngapain biar dapat duit ini, lu ngapain caranya gimana bikin ini merchandising segala macam. Video merchandisingnya pun udah gue bikinin. Lo kalau mau bikin merchandise untuk spesifik AI karakter lu nonton lagi, ada di video gue sebelumnya kan soal merchandising. Ini gila lengkap banget gitu kan. Jadi lu sebenarnya harapan gue adalah ya ada akan ada banyak lagi dengan ada AI ini, AI karakter yang versi Indonesia untuk bisa ya ke luar negeri itu untuk orang-orang jadi lucu gitu kan. Oh lucu nih segala macam, gue pengen ini nih nonton filmnya karena filmnya menarik, ceritanya menarik kayak gitu lah. Jadi kalau di luar negeri zaman dulu itu ada yang namanya kayak gini nih, Looney Tunes dia pakai burung untuk bikin karakter. Sekarang kita bisa juga gitu kan kalau mau pakai AI kayak gitulah ya. Nah, habis itu di sini kalau misalnya bebek juga kan pakai ala-ala gaya kartunnya juga bisa dibikin kayak begini gitu. Nah, habis itu di sini ada template-nya kalau gaya kartun tadi udah dijelasin belum sih? Ya pokoknya gitu ya. Ini prompt-nya terus di sini ada variabel-variabelnya bisa diganti-ganti gitu kan. Ini prompt-nya. Terus ini variabelnya. Ada big, white, sparkly, googly, fluffy dan banyak sih. Nggak mungkin gua ini masukin semua ke YouTube description ya. Jadi ya udahlah pause aja lah, baca sendirilah gitu ya di sini ya. Gitu. Nah, habis itu di sini berikutnya ada juga gaya anime gitu kan di sini. Kalau misalnya ini untuk kebutuhan misalnya orang-orang yang cukup dewasa misalnya dia umur sekitar 15 sampai ya tua gitu kan, mereka suka banget ala-ala style anime nih. Bisa juga kita bikin bebek gitu kan tapi versi anime. Tinggal masukin aja promptnya kayak gini, create an anime illustrations of a duck type with a large expressive eyes and exaggerated features, ya kan? Sesuatu yang dilebih-lebihkan lagi kan gitu kan. Kalau anime Jepang tuh biasanya kayak gitu nih. Sesuatu yang dilebih-lebihkan di sini. Nah, habis itu berikutnya di sini ini promptnya seperti biasa. Di sini juga ada variabel-variabelnya, misalnya cute duck, chibi, bisa juga dibikin chibi, ada dynamic duck, futuristic duck. Gue juga nggak tahu futuristic duck tuh dia kayak gimana bentuknya, gue nggak tahu kan. Ya pokoknya gitulah ya. Dia bisa ya coba-coba sendiri, nanti masukin aja sendiri ke suaranya gitu kan. Nah ini ya di sini, terus habis itu udah beres. Nah oke, terus sekarang kita bahas yang berikutnya gitu kan. Di sini ada gaya fantasi atau surreal gitu kan, sesuatu yang fantasional banget, yang sesuatu yang nggak umum gitu ya. Itu kita bisa juga pakai promptnya kayak gini ya, create a surreal of fantasy inspired illustrations of a duck type blending imaginative and dreamlike elements. Nah jadi kalau gaya seni itu di dalam dunia seni itu ada yang namanya fantasi dan surreal, sesuatu yang nggak ada di dunia nyata. Biasanya dia promptnya itu dikombinasikan dengan pakai dreamlike, imajinatif dan seterusnya, otherly world kayak gitu-gitulah. Jadi bisa pakai prompt text prompt yang modelnya kayak gitu. Nah, untuk ini kan template-nya. Kalau misalnya mau variabelnya, di sini ada juga ganti-ganti variabelnya, bisa juga di sini. Mungkin di sini pause dulu. Nah, habis itu nanti diganti-ganti sendiri ya. Di sini ada duck type, magical features, glowing eyes, element features, macam-macam sih, banyak nih di sini ya gitu. Nanti tinggal dilihat aja sendiri, diiniin. Nah ini kalau misalnya buat painting segala macam mau ala-alaan gitu kan ya pakai kayak gini, ducknya bisa juga gitu kan. Atau lu mau bikin cerita juga yang sama cute duck lele tapi pakai gaya fantasi surreal buat anak-anak bisa juga. Tinggal lu masukin aja nih promptnya ini, lu main-mainin aja kan di sana gitu.
Nah, habis itu berikutnya lagi ada gaya pop art. Nah, kan ini juga lo mau bikin cuan gitu kan, lo mau dapet duit gitu kan, lo bikin aja merchandise tapi pakai gaya pop art kayak gini kan. Beres. Tuh bikin apa mug, bikin apalagi tumbler, bikin ini, wah macem-macem deh lu ini aja sendirilah ya, tinggal ganti-ganti sendiri gitu kan. Itu juga ada video gue sebelumnya soal merchandising, lo tinggal bikin aja yang versi ala-ala pop art kayak gini, kaos gitu kan, udah beres. Jadi lu jual gitu kan, dapat duit kan, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah ini kalau misalnya mau bikin gaya pop art kayak gini, terus promptnya kayak gini ya, create a vibrant pop art inspired illustrations of a dark type using both line style, lines bright, color palette, dan seterusnya. Jadi di sini bisa ya dilihat lah promptnya di sini ya. Terus habis itu di sini ada variabelnya juga. Di sini ya di sini template-nya, di sini ada variabelnya, ada cartoon duck, comic duck, style duck. Apa? Gue nggak tahu ya style duck tuh apa, stylized duck apaan tuh, bebek yang di stylish kan, nggak ngerti gue. Ya lo ganti-ganti lagi, lo coba-coba sendiri lah. Kalau lo mau mainan sama bebek-bebekan lo bisa ganti-ganti di sini sendiri lah ya gitu. Oke, mungkin itu ya bebek-bebek yang versi pop art. Nah, sekarang kita bebek yang versi apa futuristik gitu kan, versi di zaman 100 tahun lagi, 200 tahun lagi ke depan. Nah, ini ya. Jadi kita bisa bikin gaya cyberpunk atau art style-nya tiap kita pilih cyberpunk. Jadi bebeknya bener-bener nih kan bebek yang robotik bebek. Ini mungkin bisa dipakai untuk kebutuhan misalnya mau dibikinin game atau film animasi yang cyberpunk banget gitu kan, pakai bebek kayak begini ya bisa juga gitu kan. Kalau mau bikin cerita anak pakai cyberpunk kayaknya nggak cocok gitu. Tapi lu bisa aneh-anehin bebeknya jadi kayak gini gitu kan. Nah ini ya, jadi ini bentuknya kayak ala-ala gaya cyberpunk, terus di sini ada template-nya juga. Nah ini, create a cyberpunk inspired illustrations of a duck type with a mechanical or a futuristic feature. The duck should have a glowing feature such as a neon eyes or metallic wings and be surrounded by dark dystopian cityscape with urban elements. Nah ini template-nya, di sini juga ada variabel-variabelnya yang bisa kita lihat ya di sini ya, dan diganti-ganti sendiri gitu ya. Nah jadi kurang lebih itu sih soal masalah bebek-bebekan ya. Nah di sini kalau lo mau lo ngeliat lagi video gue soal cute duck lily dan lo pengen bener-bener plak ketiplak, udah gue bebek aja udah gue pusing gitu kan. Ya udah nih bebeknya nih promptnya lo ganti-ganti sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya lo mau bikin videonya ya lo tonton video gue soal masalah Veo 3 gitu kan. Nah itu tuh dari satu gambar atau mungkin lo cuma teks prompt doang, lo masukin ini teks promptnya masukin ke dalam Veo 3, lo bisa dapat hasil dari video generated AI untuk bebek gitu kan. Jadi benar-benar pure persis sama kayak cute duck lily gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Ya kalau ada pertanyaan atau misalnya lu bingung segala macam ya komentar di kolom komentar di bawah ya. Itu aja mungkin. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di website gue juga di agungsundoro.com. Ya, thank you semua yang nonton. Oke, bye.